Kami dari kelompok 7 yang anggotanya terdiri dari Saya Putri Azrafianti. saya Gita Elfaisya. Dari saya Atika. Saya Nurani. Dan saya Nur Hidayah. Dalam video ini, sesuai dengan tugas dari mata kuliah Wawasan Keilmuan Teknologi dan Lingkungan, di mana kami akan membahas mengenai perkembangan teknologi di bidang yang kami geluti, yaitu bidang ekonomi. Dan judul dari materi kami adalah Perkembangan Pemasaran Tradisional Menjadi Modern. Selamat menyaksikan. Pemasaran atau marketing adalah aktivitas mengomunikasikan, menyampaikan informasi mengenai berupa barang atau jasa kepada pelanggan, klien, dan masyarakat umum. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia adalah konsep pemasaran, mulai dari pemenuhan produk, penetapan harga, pengiriman barang, dan mempromosikan barang. Berdasarkan artikel yang kami baca, bahwa pada praktiknya pemasaran sudah ada sejak zaman peradaban kuno, di mana bangsa Yunani kuno dan Romawi telah mempraktikkan ilmu dagang dan mereka secara aktif berkomunikasi persuasif kepada konsumennya. Seiring dengan perkembangan zaman, tepatnya ketika revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19, muncul konsep pemasaran modern. Pada abad tersebut terjadi perubahan-perubahan sosial yang didorong oleh perkembangan teknologi dan inovasi ilmu pengetahuan. Hal ini ditandai oleh munculnya industri yang memproduksi barang konsumsi secara massal. Perubahan tersebut didukung pula oleh perkembangan transportasi serta munculnya media massa, di mana hal ini mengharuskan produsen untuk menemukan cara dalam perindustrian barang dan jasa. Sehingga dapat diartikan bahwa pada peradaban kuno, di mana pemasaran itu dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan cara berinteraksi secara langsung pada pelanggan atau konsumen. Ketika terjadi proses jual beli, maka para penjual secara otomatis mempromosikan produk yang dijualnya, baik itu di pasar atau di tempat umum lainnya. Hal ini tentu dianggap tidak efektif dan tidak efisien, sebab tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat umum dalam sekali atau 2 kali promosi. Dan ketika terjadi revolusi industri, di mana perusahaan itu sudah menggunakan mesin-mesin yang canggih dalam memproduksi barang, sehingga muncul sebuah permasalahan, yaitu bagaimana cara untuk mendistribusikan barang dalam jumlah yang besar dan dapat menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat. Dalam pikir manusia, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, mampu mencegah permasalahan tersebut dengan melewati berbagai proses yang ada, di mana pemasaran tradisional berevolusi menjadi pemasaran modern dan menjadi semakin modern di dunia digital. Kini secara terperinci akan kami uraikan perkembangan pemasaran dari media yang tradisional menjadi media yang digital. Pertama, dari surat pos atau direct mail menuju surat elektronik atau email. Pemasaran surat pos atau direct mail adalah usaha pemasaran dengan menggunakan media berupa brosur dan surat yang dikirim melalui pos atau kurir. Misalnya, sebuah perusahaan memesan atau menciptakan sebuah kartu pos, dan di kartu pos tersebut digambarkan produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Namun, pemasaran direct mail terkesan mahal karena bisnis mengeluarkan desain dan biaya pencetakan serta biaya pengiriman. Sekarang, banyak bisnis atau perusahaan sudah menggunakan surel atau email untuk berkomunikasi antar sesama bisnis maupun terhadap pelanggan. Cara ini terkesan lebih sederhana dan cepat. Bisnis tidak membutuhkan kertas lagi atau paperless karena pesan terkirim dengan jaringan internet. 2. Dari cetak atau print menuju blog atau situs web.
Pemasaran cetak atau print adalah tipe pemasaran yang menggunakan media surat kabar atau majalah dan yang menginformasikan produk. Sebagai strategi pemasaran massal, iklan cetak di koran menggapai kelas pelanggan yang lebih luas dan berbeda-beda secara acak. Di majalah, pemasaran cetak menjangkau segmen pelanggan yang terkategori secara spesifik seperti ibu, ayah, remaja, pecinta mobil, dan lain sebagainya. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, media cetak sudah semakin ditinggalkan oleh publik. Bahkan, beberapa perusahaan media berbasis cetak sudah beralih ke blog atau web. Hal ini bisa dilihat dari pengaruh perubahan kebiasaan konsumen dalam mengakses informasi. Di era digital ini, konsumen lebih suka mengakses dan membaca informasi atau berita maupun iklan secara online melalui gadget mereka. 3. Siaran televisi atau broadcasting menuju online video advertising. Televisi adalah media massa yang dipakai dalam strategi pemasaran tradisional dan masih banyak digunakan saat ini. Pemasaran siaran menjangkau banyak pelanggan dalam jangka waktu terbatas. Media siaran menyampaikan pesan pemasaran melalui komunikasi secara lisan dan visual. Namun, pesan tersebut memiliki waktu berlaku yang lebih pendek dibandingkan media cetak. Ini disebabkan oleh kesepakatan kontrak mengenai waktu penayangan dari pihak penyiar. Selain itu, banyak pemasaran melalui televisi dan radio jauh lebih mahal dibandingkan dengan bentuk pemasaran tradisional lainnya. Yang keempat, perkembangan media pemasaran dari telepon menuju smartphone atau gadget. Jadi, sebelum era smartphone dan gadget menjamur, penggunaan telepon sebagai alat komunikasi jarak jauh masih digandrungi oleh publik. Teknik ini pun masih digunakan sampai saat ini oleh beberapa bisnis atau perusahaan dalam menghubungi pelanggannya. Dibandingkan sekarang, publik sudah sangat tergantung oleh gadget atau smartphone akibat fleksibilitas dan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Dibandingkan dengan telepon, smartphone itu lebih user-friendly karena smartphone mudah dibawa kemana saja dan bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Smartphone merupakan salah satu fasilitator dari perkembangan pemasaran tradisional menjadi pemasaran modern. Karena melalui smartphone, kita bisa mengakses email, mengakses internet atau YouTube, sehingga muncul iklan, baik itu yang berupa artikel atau video, dan itu disupport oleh kuota internet dan jaringan yang baik. Media tersebut merupakan peralihan metode dan strategi pemasaran dari tradisional menuju modern. Namun, beberapa perusahaan dan bisnis sekarang masih ada yang menggunakan metode tradisional atau menggabungkan kedua metode dalam strategis pemasaran. Kesimpulan dari materi kami adalah, perkembangan zaman akan mempengaruhi kehidupan manusia seiring dengan munculnya berbagai permasalahan yang ada di kehidupan manusia, sehingga manusia dengan daya pikir dan pengaruh akan selalu berusaha memecahkan masalah yang mencari solusi dari masalah tersebut.